وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Saya mewakili keluarga besar Pusat Studi Hadis Mishkat Al-Hijaz menyampaikan rasa turut berduka cita atas musibah yang tadi pagi terjadi terhadap saudara-saudara kita di Balikpapan dan sebagian juga ada warga Samarinda, yaitu kecelakaan beruntun akibat rem blong yang terjadi di perempatan Muara Rapak ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan husnul khotimah kepada korban yang mengalami kecelakaan di pagi hari tadi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh mereka dan menjadikan mereka ahli surganya. Dan kemudian bagi keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ketabahan dan kesabaran. Berkenaan dengan hal ini, ikhlas sekalian, mungkin saya sampaikan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan bagi dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan musibah bagi dirinya. Maka atas musibah yang terjadi ini hendaknya kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang mengasihi dan merahmati hambanya dengan musibah yang ada. Kemungkinannya bagi orang yang beriman itu ada dua, manakala seorang yang beriman itu mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala sedang menggugurkan dosanya. Jika tidak, maka Allah Subhanahu wa taala sedang mengangkat derajatnya lebih tinggi lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini juga senada dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, ketika Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman. Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair, karena semua keadaan pada dirinya adalah kebaikan. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu. Orang beriman itu ketika dia mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan di dalam hidupnya, maka ia senantiasa bersyukur. Jadi kenikmatan yang Allah anugerahkan pada dirinya seperti kenikmatan sehat, sehatnya itu dijadikan untuk giat amal ibadah dan amal-amal soleh yang lainnya. Allah berikan kesehatan mata, maka ia gunakan matanya itu untuk membaca Al-Quran, ia gunakan matanya itu untuk menelaah kitabullah dan sunnah Rasulullah, mempelajari, menelaah pelajaran apa yang ada di baliknya, kemudian mengamalkannya. Dia gunakan matanya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kenikmatan berupa harta yang luas, maka ia dengan harta yang luas itu ia semakin giat untuk bersedekah, semakin giat untuk menyantuni fakir miskin, semakin giat untuk menyantuni anak-anak yatim, membiayai sekolah-sekolah mereka hingga mereka nanti sampai dewasa. Nah, ini wujud kesyukuran seorang hamba apabila Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan padanya. Jadi indikator seorang hamba itu bersyukur kepada Allah, kenikmatan yang Allah berikan ia jadikan untuk wasilah dia beramal soleh. Tetapi manakala seseorang itu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, namun ia tidak gunakan untuk beramal soleh, tidak dia gunakan dalam ketaatan, maka ini ada tanda-tanda orang tersebut dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Nah, ini keadaan pertama bagi seorang yang beriman. Keadaan kedua bagi seorang yang beriman,
yaitu apabila seorang hamba mendapatkan kemalangan, mendapatkan musibah. Nabi SAW menyebutkan wa in asabathu dharra'u sabar. Orang beriman itu ketika dia mendapatkan musibah, kemalangan, ia akan bersabar. Fakana khairan lahu. Maka kesabaran yang dia lakukan itu adalah ladang pahala baginya, dan dia akan mendapatkan kebaikan dari kesabaran yang didapatinya itu, yang dia lakukan itu. Nah, kalau misalnya masing-masing dari kita bertanya bagaimana untuk bersabar, salah satu jawabannya adalah perbaiki prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh pertama dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbaik sangka kepada Allah adalah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, yang malam hari ini akan kita pelajari sirah beliau radhiyallahu anha. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Gua Hira, Rasulullah dalam keadaan ketakutan. Kemudian setelah hilang keadaan takutnya, Rasulullah mengatakan apa? Laqad khasyitu ala nafsi. Demikian yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Aku khawatir terhadap diriku sendiri. Tetapi Ibunda Khadijah dengan tegasnya dan dengan tenangnya mengatakan kepada Rasulullah apa? Kalla, sekali-kali tidak. Wallahi, demi Allah, ma yukhzikallahu abada. Allah sekali-kali tidaklah memberikan kecelakaan bagi Anda. Tidaklah mencelakakan Anda, tidaklah menghinakan Anda, tidaklah memberikan keburukan bagi Anda, tidak. Kenapa? Innaka latasilur rahim. Engkau adalah orang yang selalu menyambung silaturahim, kata Ibunda Khadijah. Enggak mungkin orang yang selalu menyambung silaturahim itu akan mendapatkan keburukan di sisi Allah, enggak. Meskipun nanti di dunia Allah uji dengan musibah. Musibah itu bukan suatu keburukan, justru adalah kebaikan bagi hamba yang beriman. Nah, ini husnuzannya Ibunda Khadijah seperti itu. Wa tahmilul kalla, engkau ini adalah orang yang selalu mengangkat beban orang lain. Ketika orang lain kesusahan, ada beban di dalam hidup, engkau meringankannya. Bahkan engkau melepaskan beban tersebut, bukan hanya sekedar meringankan, engkau yang ngangkatnya beban itu. Wa taksibul ma'dum, mereka yang ma'dum, yang enggak punya harta, yang tidak ada mata pencaharian, janda yang ditinggal suaminya, nenek tua renta yang tidak ada penghasilan, Rasulullah SAW yang menyantuninya. Rasulullah SAW yang menanggung biaya hidupnya. Tidak bisa Rasulullah melihat orang yang dia hidup sebatang kara tidak tertanggung biaya hidupnya, kecuali Rasulullah SAW ikut membantu di situ. Itu yang dikatakan Ibunda Khadijah, taksibul ma'dum, engkau yang menanggung biaya hidup orang yang tidak punya apa-apa. Enggak mungkin orang yang sepanjang hidupnya begini Allah berikan keburukan bagi dia, enggak. Ini husnuzannya Ibunda Khadijah terhadap Rasulullah pada saat itu. Wa taqrid dhaif, kalau ada tamu datang kepada engkau senantiasa apa? Memuliakan tamu tersebut. Orang yang senantiasa memuliakan tamu seperti ini enggak mungkin Allah berikan keburukan. Kemudian yang terakhir, Ibunda Khadijah mengatakan wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau ini adalah seorang yang selalu ikut serta kontribusi di dalam perkara-perkara yang hak. Nah, dari sini para ulama, diantaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan makarimul akhlak, akhlak yang mulia semacam ini itu adalah sebab keselamatan di dunia dan di akhirat. Artinya tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala memberikan kecelakaan, memberikan keburukan, kebinasaan bagi siapa? Bagi seseorang yang memiliki akhlak yang mulia sebagaimana diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila di dunia ia mendapati kemalangan, musibah, maka musibah itu bukan merupakan keburukan. Justru Allah Subhanahu wa taala sedang mengangkat derajat orang tersebut. Justru Allah Subhanahu wa taala sedang membersihkan noda-noda yang ada pada dirinya, hingga nanti kelak ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ia dalam keadaan bersih. Tidak ada noda dosa sedikit pun. Dan ini sebagaimana diriwayatkan, namun riwayatnya enggak sahih ya, riwayatnya dhaif.
Dikutip oleh Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan kalam Allah Azza wa Jal, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu akan diberikan pahala-pahala kepada mereka itu tanpa hisab. Nah, di antara riwayat yang dikutip oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, salah satu asar yang dikutip, namun asar ini dhaif. Kedudukan derajat isnadnya itu. Asar tersebut menyatakan apa? Kelak nanti di akhirat orang-orang yang nggak pernah diuji oleh Allah dengan musibah, yang hidupnya itu enak terus, langgeng terus, nyaman terus, penuh dengan fasilitas dan lain sebagainya, dia akan iri dengan orang-orang yang kena musibah gitu. Loh, kok enak betul kamu dapat derajat di surga demikian gitu kan. Bahkan nanti mereka yang nggak pernah diberikan musibah oleh Allah di dunia ini, ketika nanti di akhirat berangan-angan untuk dihidupkan kembali dan diberikan musibah, kalau mengetahui betapa besarnya pahala orang yang kena musibah. Nah, namun asar ini saya telaah, sanad periwayatannya itu ada kedhaifan di dalamnya. Hanya saja untuk yang perkara demikian, karena sesuai dengan ayat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran bagi orang-orang yang bersabar itu tanpa adanya hisab. Nah, kita husnuzon bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan lebih bagi mereka yang tertimpa musibah manakala ia bersabar. Nah, ini beberapa sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan musibah. Nah, hendaknya kita selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sebelum kita mulai ini yakni sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanan. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanan, apabila kita memulai perjalanan, kalau perjalanannya jauh dan itu termasuk safar, ada doa yang pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti bertakbir 3 kali sebelum berjalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian mengucapkan salah satu kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini subhanalladzi sakhkhara lana hadza, maha suci Allah yang telah menundukkan hal ini bagi kita. Apa yang ditundukkan oleh Allah kepada kita? Masafah perjalanan. Kemudian hewan kendaraan. Di masa Nabi kan hewan kendaraan dijadikan jinak itu, dan dia bisa nurut untuk membantu kita menempuh suatu perjalanan. Itu karena kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah tundukkan besi-besi itu untuk kita. Mobil itu Allah Subhanahu wa taala tundukkan. Allah tundukkan pula burung-burung besi itu hingga mengangkat kita untuk menempuh perjalanan yang jauh. Semuanya adalah kudrah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkan itu, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tetapi kita semuanya nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma inni as'aluka fi safariha, inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam perjalanan ini albirra wat taqwa. Dalam perjalanan kita minta kepada Allah agar Allah menganugerahkan perbuatan baik dan ketakwaan. Jadi selama di perjalanan, ya janganlah sambil dengerin dangdut, enggak. Selama di perjalanan dengarkanlah murattal, maka Allah anugerahkan ketakwaan dan perbuatan baik di situ. Selama di perjalanan perbanyak untuk zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah anugerah dari Allah. Perjalanan tersebut waktunya ia habiskan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi, albirra wat taqwa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama di atas untanya itu, sebagaimana hadis Abdullah ibn Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan salat sunnah mutlak di atas kendaraan. Allahu Akbar. Sujud rukuknya itu beliau dengan isyarat yumi'u bidzalika. Jadi yumi'u memberikan isyarat dengan kepalanya ini, tunduk, sujud dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan Nabi. Tapi kalau sambil nyetir mobil gitu, salat tunduk kan nggak bisa. Mungkin yang di belakang gitu kan, sambil penumpang gitu kan duduk.
daripada dia dengarkan musik. Nggak apa-apa di dalam mobil itu sholat kemudian seperti ini, Allahu Akbar di atas kendaraan, untuk sholat sunnah mutlak apabila di dalam kendaraan. Al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda, dan amal-amal yang lain yang engkau ridhoi. Nabi mintanya seperti itu. Al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda, dan amal-amal yang lain yang memang engkau ridhoi di situ. Minta kepada Allah selama perjalanan dianugerahkan amal soleh yang demikian. Allahumma hawwin alaina fi safarina hadza wa twi anna bu'dah, ya Allah mudahkanlah kami di dalam safar kami ini, gitu. Kata Nabi SAW, minta kepada Allah dan pendek perjalanan safar kami ini. Kemudian Nabi SAW berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa na'udzubika min wa'sa'is safar. Kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari pandangan-pandangan buruk selama di perjalanan. Ini gangguan-gangguan selama di perjalanan, itu wa'sa'is safar. Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagi mereka nanti yang selama safarnya itu dia hiasi dengan kebaikan seperti ini, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan husnul khotimah bagi mereka kalau memang nanti suatu hal terjadi di dalam perjalanan itu. Ini diantara sunnah Nabi SAW pada saat safar. Dan kemudian mungkin terakhir ini berkenaan dengan safar, safar dan selain safar. Hendaknya kita memulai hari kita dengan zikir di pagi hari. Dan di antara zikir di pagi hari yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah zikirnya Utsman ibn Affan radhiyallahu an, yang mana Nabi mengajarkan kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu an, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. 3 kali di pagi hari kalau berangkatnya pagi, dan di petang hari kalau berangkatnya itu petang. Maka selama harinya itu, kata Nabi SAW, bagi yang mengucapkan ini tidak ada sesuatu pun yang memadaratkan dirinya. Doa ini diajarkan oleh Utsman bin Affan kepada putra beliau, Aban ibn Utsman ibn Affan. Aban ibn Utsman suatu hari tertimpa penyakit, terjangkit penyakit yang parah. Ketika beliau terjangkit penyakit yang parah, menderita penyakit yang parah, salah seorang muridnya mengatakan kepada Aban, Aina anta minalladzi tuhadditsuna? Mana diri engkau ini dari hadis yang pernah engkau sampaikan kepada kita? Katanya enggak ketimpa apa-apa gitu. Ini nyatanya engkau kena penyakit yang parah seperti ini gitu loh. Padahal engkau kemarin sudah mengajarkan doa yang mana kalau diucapkan doa tersebut mara bahaya apapun akan terhindar. Maka kata Aban ibn Utsman amma ana fala akdzib wala yakdzibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun saya tidak berdusta dan Nabi tidak pernah berdusta atas hal ini. Walakinnallaha arada an yunaffidza qudratahu. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk melaksanakan takdirnya hari ini. Fanusitu, hingga aku dilupakan untuk berdoa itu di pagi hari ini, maka Allah laksanakan takdirnya atas diriku. Nah, kalau memang Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan, enggak ada yang bisa menghindarkan dari yang demikian ini. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan sunnah ini, baik di dalam safar maupun kita di dalam memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala.